Platform media sosial kini tak lagi hanya untuk ajang eksistensi diri. Berbisnis melalui media sosial kini begitu menggurita dan digemari semua kalangan. Tak hanya orang biasa, selebriti ternama pun memilih menjual berbagai macam produk di media sosial. Salah satu platform media sosial yang kini dimanfaatkan untuk berbisnis adalah TikTok. Media sosial asal Cina ini bahkan kini eksis menjual berbagai macam produk di bawah bendera TikTok Shop. Maraknya penjualan online di TikTok Shop ditengarai mulai meresahkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pasalnya, produk yang dijual di platform media sosial asal Cina ini bukanlah produk dalam negeri. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah membuat aturan terkait berjualan di media sosial. Pemerintah memastikan perusahaan media sosial tidak boleh menawarkan layanan e-commerce di platform yang sama. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia tadi. Seperti informasi tadi di awal yang sudah kami sampaikan, kita akan membahas soal platform media sosial yang digabungkan dengan platform e-commerce. Salah satunya adalah TikTok Shop. Ini yang akhirnya menjadi kekhawatiran bagi para pelaku usaha. Karena banyak pelaku usaha yang menjerit, akhirnya pemerintah juga buka suara. Pemerintah sedang berencana untuk membuat regulasi bahwa platform e-commerce atau jualan nih nggak boleh jadi satu dengan platform media sosial. Karena apa? Karena dampaknya banyak. Salah satunya adalah memukul usaha UMKM yang mereka tidak bisa bersaing dengan barang-barang murah yang datang dari Cina dan juga Vietnam. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal itu, termasuk juga nanti saya akan mencoba untuk wawancara atau meminta pendapat dari masyarakat apakah dengan adanya regulasi ini menjadi sinyalemen positif atau justru negatif bagi para pengguna. Sebagai pengguna tentu saja kita sangat dibuat senang ya atau diuntungkan dengan harga-harga yang sangat-sangat murah. Belum lagi termasuk promo-promo. Belum lagi tadi rekan kami Rati menyebutkan ongkirnya gratis gitu. Nah, sebagai konsumen kita tentu sangat mendapatkan keuntungan. Tapi yang konsumen tidak tahu juga di sisi lain atau di lain pihak, para pelaku usaha di Indonesia, terutama UMKM, justru tak bisa punya ruang yang leluasa untuk berbisnis. Karena apa? Karena sekali lagi saingan dengan harga barang impor dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi sebelum saya mencari salah satu masyarakat ya untuk wawancara, saya mau wawancara dulu. Ini ada salah satu peneliti Indef yang sudah hadir pagi hari ini, ada Mas Nailul Huda. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Bayu. Boleh geser sini, Mas? Oh, siap, siap. Mas, soal rencana regulasi ya, TikTok Shop gitu langsung. Apakah ini bijaksana dilakukan saat ini atau gimana? Iya, Mas. Kalau kita lihat data ya, sebenarnya kan kalau UMKM ingin go digital itu ada step by step-nya. Nah, untuk berjualan di digital itu memang diperlukan juga media sosial. Ya, betul. Di mana media sosial ini juga mempunyai peranan penting untuk UMKM itu bisa go digital gitu kan. Nah, makanya kalau saya lihat sebenarnya rencana ataupun wacana pelarangan TikTok Shop gitu kan, ataupun yang lainnya lah, IG Shop ataupun FB Shop dan sebagainya itu merupakan sebuah kemunduran sebenarnya. Oke, sebuah apa? Sebuah kemunduran, Mas. Sebuah kemunduran gitu. Tapi gini, akan ada dua hal yang berbeda kalau kami melihat gitu ya, atau setidaknya saya melihat gitu, Mas. Satu, pemerintah juga kan punya kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri gitu, pelaku bisnis dalam negeri gitu. Tapi di sisi lain bahwa model bisnis saat ini kan berkembang cepat, terutama ketika kita masuk era digital. Ya. Nah, bagaimana mengcombine dua hal ini begitu ya? Akhirnya yang bisa membuat semangat dari pemerintah, kemudian pelaku usaha dan lain sebagainya juga tercapai. Iya. Nah, makanya kalau wacana penghapusan ataupun pelarangan itu memang sebuah kemunduran. Tapi yang kita dorong adalah pengaturan. Pengaturan di mana social commerce, baik itu TikTok Shop, IG Shop dan sebagainya, itu diatur setara dengan e-commerce sebenarnya. Karena kan ini kan dua hal yang berbeda ya, social commerce sama e-commerce gitu kan. Kalau social commerce itu kan dia menggabungkan antara media sosial dan e-commerce gitu kan. Nah, ini belum ada aturannya. Nah, makanya kita ingin mengatur nih untuk social commerce dan e-commerce itu untuk bisa mendorong pelaku usaha dalam negeri gitu kan, khususnya untuk pelaku UMKM kita agar bisa
go digital di masing-masing platform. Oke, gini, kalau misalnya diatur gitu ya, saya sih mungkin berangkat dari pertanyaan kaum awam. Ketika buka satu aplikasi, terus di situ kan ada media sosial, ada jualan. Buat kita pengguna kan jauh lebih mudah sebenarnya kan, untuk melihat dan lain sebagainya. Terus permasalahannya di mana? Apa yang salah dengan misalnya dijadikan satu itu? Kalau dijadikan satu nggak ada masalah mas sebenarnya. Bagi saya pribadi itu nggak ada masalah untuk dijadikan satu. Yang penting adalah izin usahanya kan. Izin usaha untuk media sosial dan izin usaha untuk perdagangan online. Gitu. Nah untuk izin perdagangan online kita dorong sebenarnya platform baik itu TikTok Shop dan sebagainya ataupun IGS dan Shopee lah di e-commerce itu menyediakan ruang khusus yang cukup banyak bagi pelaku UMKM kita. Terlebih untuk bisa juga diimbangi dengan pemberian ya insentif bagi pelaku UMKM kita, kemudian juga disinsentif bagi barang-barang impor. Sebenarnya kan musuh kita kan bukan TikTok Shop-nya, tapi musuh kita kan adalah barang-barang impor ini, Mas. Oke. Jadi sebenarnya bukan karena apa tadi? Nggak ada permasalahan di satu platform. Nah, kalau misalnya Mas Nelo lihat, apakah memang dengan derasnya impor, kemudian harga murah, ini bisa diartikan bahwa pelaku UMKM kita daya saing atau competitive advantage-nya masih kurang? Ya kalau kita ngomongin masalah daya saing ya, pasti kalau kita lihat kan barang-barang dari impor itu kan sangat murah sekali ya. Terus kemudian juga ada beberapa sebenarnya yang memang itu ada dugaan bahwa ya pemerintah sana itu memberikan bantuan. Sehingga masuk ke sini tuh barangnya murah sekali mas. Gitu. Iya. Nah ini yang nggak kita inginkan sebenarnya bahwa ya akhirnya pelaku UMKM dalam negeri seharusnya dia bisa menikmati untuk pangsa pasar yang begitu besar di ekonomi digital, tapi kalah saing dengan barang-barang impor. Nah kita pasti akan berpihak kepada mana nih kita akan berpihak gitu kan. Kalau saya pribadi itu akan memilih berpihak kepada pelaku UMKM kita, gitu kan. Di mana itu kita harus lindungin gitu kan. Nah caranya dengan apa? Yang paling penting adalah kita memberikan disinsentif bagi barang-barang impor. Disinsentif ini berupa apa? Ya berupa tadi ya, kalau untuk dia masuk ke sini itu ada biaya impor, kemudian kalau perlu itu biaya administrasi untuk barang-barang impor ini ditinggikan, kemudian juga barang impor itu tidak boleh mendapatkan voucher, diskon, dan sebagainya. Oke. Baik, kita lanjut lagi nanti Mas Nelul, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.